Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 24 April tahun 2025, saya akan mengomentari pensiunan Jenderal minta Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming supaya mengundurkan diri. Pensiunan militer yang meliputi perwira minta kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengundurkan diri selaku Wakil Presiden, dan pernyataan tersebut lebih 100 orang jenderal yang menandatanganinya. Demikian juga mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno mendukung pernyataan para pensiunan jenderal militer tersebut supaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, yang diperkuat ikut menandatangani pernyataan tersebut. Ada dugaan para pensiunan militer tersebut minta Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden karena pada saat Gibran Rakabuming ditetapkan sebagai Wakil Presiden baru berumur 35 tahun, padahal syarat umur sebagai Wakil Presiden minimal berumur 40 tahun, yang melanggar aturan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa ketentuan umur Wakil Presiden minimal berumur 40 tahun. Ditambah lagi, Anwar Usman selaku Ketua Umum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Padahal menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ada diatur, bila hakim yang menyidangkan perkara ada hubungan keluarga dengan yang diperiksa, dalam hal ini yang diperiksa Gibran Rakabuming, hakimnya harus mengundurkan diri. Dalam kata lain, hakimnya tidak boleh menyidangkannya. Karena Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ada hubungan saudara dengan Gibran Rakabuming, yang hubungannya bahwa istri Anwar Usman adalah adik kandung mantan Presiden Joko Widodo, sehingga mantan Presiden Joko Widodo besanan dengan Anwar Usman. Sedangkan Gibran Rakabuming selaku anak kandung mantan Presiden Joko Widodo, dengan demikian Gibran Rakabuming sebagai keponakan Anwar Usman. Mengingat adanya hubungan kekeluargaan Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming, maka seharusnya Anwar Usman menarik diri dari menyidangkan masalah umur Gibran Rakabuming yang diganti dengan hakim yang lain, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah secara hukum dari dua hal. Di satu sisi, umur Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, padahal syarat sebagai Wakil Presiden minimal berumur 40 tahun. Di sisi lain, bahwa Anwar Usman ada hubungan keluarga sebagai keponakan dengan Gibran Rakabuming, sehingga dari sudut hukum bahwa Gibran Rakabuming melakukan dua kesalahan yang tidak pantas menjawab Wakil Presiden. Ditambah lagi dalam menyampaikan kata sambung kurang menguasai serta pendidikan sarjana S1 dari luar negeri dan ijazah SMA-nya dikhawatirkan keasliannya. Padahal bangsa Indonesia banyak yang berpendidikan tinggi dengan gelar sarjana S1, sarjana S2, dan bergelar doktor atau S3, dan bergelar profesor. Banyak yang bisa menggantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden. Ditambah lagi, mengingat Gibran Rakabuming masih muda kurang umur, membuat masyarakat menolak Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden yang setiap saat bisa menimbulkan gejolak di masyarakat yang dilakukan demo besar-besaran di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan ketidakstabilan di tengah-tengah masyarakat. Tuntutan para pensiunan jenderal kepada Presiden Prabowo Subianto supaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengundurkan diri demi menjaga kestabilan negara Indonesia. Dengan tuntutan pensiunan jenderal kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengundurkan diri Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden, membuat Presiden Prabowo Subianto mengalami kebingungan atau kesulitan memenuhi tuntutan pensiunan jenderal tersebut. Karena
Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai hasil pemilihan umum tahun 2024 sebagai perwujudan prinsip demokrasi yang dianut negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Dan untuk menggantikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden harus lewat pemilihan umum tahun 2029 nanti. Kalau Presiden Prabowo Subianto dengan kekuasaannya memerintahkan wakil presiden Gibran Rakabuming mengundurkan diri sebagai wakil presiden, bisa dituding masyarakat Presiden Prabowo Subianto sebagai diktator dalam kepemimpinannya. Ditambah masyarakat tertentu yang datang dari Partai Soliditas Indonesia mengajak masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran terkait penghentian wakil presiden Gibran Rakabuming yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Karena Gibran Rakabuming bisa menjawab wakil presiden hasil pemilihan umum tahun 2024. Diduga mantan Presiden Joko Widodo walaupun sudah purna tugas dari jabatan presiden tetapi masih besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat, akan menghimpun semua pendukungnya untuk melakukan demonstrasi. Besar-besaran kepada Presiden Prabowo Subianto dengan tuntutan kembalikan jabatan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Karena tidak ada alasan Presiden Prabowo Subianto menghentikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Karena yang bisa menggantikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden hanya lewat pemilihan umum tahun 2029 nanti. Untuk dapat memenuhi tuntutan para jenderal pensiunan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yang tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diakui negara Indonesia serta lewat jalur hukum sebagai perwujudan negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau yang tertinggi dari seluruh lembaga negara, bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Oleh karena itu, untuk menurunkan Gibran Rakabuming dari jabatan wakil presiden dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, lewat MPR. Presiden Prabowo Subianto mengajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR agar Gibran Rakabuming diberhentikan dari jabatan wakil presiden. Karena banyak penolakan masyarakat mengingat umurnya masih terlalu muda serta diragukan ijazah sarjana S1 yang diperoleh dari luar negeri serta dikhawatirkan ijazah SMA-nya tidak asli seperti tidak ada bangsa Indonesia yang bisa menggantikannya. Padahal masyarakat Indonesia banyak yang berpendidikan tinggi, mulai pendidikan sarjana S1, sarjana S2, bergelar doktor S3, bahkan bergelar profesor yang bisa menggantikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Lewat jalur hukum di mana waktu Mahkamah Konstitusi lewat putusannya nomor 90 tahun 2023 menyatakan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai wakil presiden, padahal umurnya baru 35 tahun. Padahal syarat menduduki jabatan wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Sesuai putusan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa jabatan wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Berarti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 adalah tidak sah. Dengan demikian masalahnya bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan Mahkamah Konstitusi membatalkan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Besar kemungkinan Mahkamah Konstitusi menerima gugatan Presiden Prabowo Subianto dalam arti putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi gugatan Presiden Prabowo Subianto dengan mengundurkan Gibran Rakabuming dari jabatan wakil presiden sejalan dengan permintaan pensiunan jenderal tersebut. Bila sampai putusan Mahkamah Konstitusi menurunkan Gibran Rakabuming dari jabatan wakil presiden, kemungkinan besar semua warga masyarakat akan menyambutnya dengan penuh gembira. Harapan saya untuk menurunkan Gibran Rakabuming dari jabatan wakil presiden
lebih tepat ditempuh lewat jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan permintaan Hakim Mahkamah Konstitusi lewat putusan menurunkan Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden. Kemungkinan besar gugatan Presiden Prabowo Subianto diterima Hakim Mahkamah Konstitusi dalam arti jabatan Wakil Presiden dibebaskan dari Gibran Rakabuming. Sekian dan dalam arti jabatan Wakil Presiden dibebaskan dari Gibran Rakabuming. Sekian dan terima kasih.